Kurang zalim apa? Uang sebanyak-banyaknya dipakai untuk pembentukan ibu kota negara baru, ibu kotanya tidak pernah ada. Maka tugas intelektual yang sadar dengan kepentingan ini memberikan peringatan. Bukankah peringatan itu dalam kebaikan dan kesabaran? Jadi ini saya pikir karena ini kampus rakyat ya, masjidnya juga harus masjid rakyat gitu ya. Dan tugas masjid rakyat memastikan rakyatnya tidak dizalimi oleh berbagai hal. Nah sekarang kita lihatlah berbagai kebijakan itu lebih cenderung kepada keluarga-keluarga tertentu. Padahal pasal 33 itu ayat 1 Undang-Undang Dasar bilang bahwa perekonomian, Undang-Undang Dasar ya, perekonomian dibangun sebagai usaha bersama. Usaha bersama. Perekonomian negara ini dibangun sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kepada azas kekeluargaan. Nah, pertanyaannya keluarga siapa ini? Yang dimaksud oleh konstitusi, kita sebagai keluarga atau ada keluarga-keluarga lain yang diutamakan di dalam perekonomian kita? Di Danantara itu kalau ibu bapak sekalian garis nama silsilahnya itu satu keluarga semua, itu punya keterikatan satu sama lain. Jadi enak juga punya keluarga seperti ini ya, silaturahminya terjaga sampai ke urusan-urusan perut dan bisnis. Saya tidak melihat ya ada niat baik betul-betul menyelenggarakan negara berdasarkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, terutama nilai agama, ya, nilai konstitusi yang diyakini, agar kemudian kita dalam menyelenggarakan negara betul-betul sesuai dengan tujuan dan harapan bernegara. Kalau ternyata uang segitu banyak bisa dikumpulkan sedemikian rupa, menurut saya ya, banyak hal yang bisa dikerjakan. Misalnya tiap tahun akan ada sumbangan kepada kampus-kampus, ya, agar kemudian anak-anak tidak mampu, agar bisa bersekolah dengan nyaman, tidak diteror berbagai UKT oleh administrasi kampus dan lain-lain. Kenapa kemudian ke yang lain? Semua tidak dipedulikan, yang dipedulikan bagaimana mengeruk dan memastikan keuntungan kepada keluarga-keluarga tertentu. Perlu ibu bapak ketahui, sekarang sudah ada kebijakan ya, bisnis tambang berlangsung di 20 pulau-pulau terkecil di Indonesia. Terjauh, terpencil gitu ya pulau-pulaunya. Ini tidak hitung pulau-pulau besar ya. 20. Apa konsekuensi dari mengeruk tambang berlebihan di pulau-pulau kecil, terutama di luar wilayah teritorial kita, pulau paling jauh begitu ya. Konsekuensinya kalau kemudian terlalu rakus, maka pulau itu akan hilang. Konsekuensi pulau hilang karena kerakusan dan ketamakan manusia ini adalah hilangnya batas teritorial sebuah negara. Kurang wilayah teritorial kita, mendekat dia perhitungannya, sehingga kita tidak punya batas teritorial yang jauh. Ini problematika yang luar biasa. Kenapa kebijakan ini tidak terlalu peduli? Penting keruk dulu, bisnis jalan, ya. Nanti soal batas wilayah, soal penduduk, soal kemanusiaan nanti sajalah dipikirkan. Ya karena timbul kerakusan yang luar biasa. Kenapa ada orang-orang rakus muncul, zalim kepada rakyatnya? Ya karena kita memilih mereka. Kita secara langsung, ya, tidak langsung telah memilih
pemimpin-pemimpin yang zalim. Kenapa pemimpin-pemimpin yang zalim lahir? Karena salah satu yang saya pahami adalah masjid tidak lagi menjadi sumber lahirnya pemimpin-pemimpin baik. Kurang hebat apa takmir masjid ya? Tiap minggu laporan keuangan. Coba teman-teman bayangkan Menteri BUMN laporkan tiap minggu keuangan terbuka. Ya enggak harus seperti takmir masjid ya, di masjid tiap Jumat ya. Mereka kan punya website, punya apa segala macam yang melaporkan. Ini begitu kasus Patra Niaga keluar, Pak Menteri BUMN langsung menghadap Jaksa Agung Republik Indonesia jam 11 malam. Entah apa yang sedang dibicarakan ya. Jangan suuzon dulu, itu bicaranya baik-baik. Bagaimana menyumbangkan takjil Masjid UGM gitu ya. Pembicaraannya. Walaupun berdekatan dengan kasus Patra Niaga yang luar biasa itu. Kalau kemudian budaya masjid itu ditumbuhkan dan dialirkan kepada para pemimpin baru bagaimana menjalankan amanah, saya merasa kita punya potensi menjadi negara yang baik. Masjid penting, intelektualitas di kampus dibina melalui masjid juga sangat penting. Salah satu yang menarik yang bagi saya cukup luar biasa dalam sejarah ketatanegaraan, saya menyampaikan di beberapa media soal ini. Kita itu terlalu berpikir bahwa perspektif Islam dan keislaman itu tertinggal. Tapi begitu saya baca buku, judul bukunya adalah The Jefferson's Quran gitu ya. Qurannya Jefferson. Jefferson ini adalah Thomas Jefferson, pendiri negara Amerika. Dia ternyata baca Al-Quran walaupun tidak Islam ya. Apa yang dia baca, dia mau cari tahu ya, bagaimana buat negara yang baik, aturan di Quran itu seperti apa. Karena dia takjub ada satu permasalahan ketika negara mereka masih baru. Ada satu orang kaya menikahi seorang perempuan dan harus bercerai begitu ya, dalam kondisi tertentu. Dan perceraian itu bingung, hak si perempuan itu seberapa gitu. Di dalam hukum Islam sudah selesai pembagian gonogini itu. Maka dia baca, mau tahu banyak hal gitu soal Islam. Kira-kira negara ini dirancang apa saja yang bisa diambil yang baik dari Al-Quran. Orang mendirikan ratusan tahun yang lalu ya, 1700-an, sebuah negara yang dianggap adik kuasa, ternyata pendirinya baca Al-Quran. Nah, masjid bisa gak? Ya jadi masjid jangan semuanya teman-teman rohis juga yang menguasai ya, ceritanya serius semua kan. Harus ada cerita-cerita yang juga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di luar masjid. Sehingga kampus dengan masjidnya bisa hidup dengan berbagai intelektualitas terutama di masjid. Jadi Ramadan ini mari kita hidupkan jihad baru ya. Mengkritik kekuasaan yang zalim dan pastikan masjid juga menghasilkan pemimpin baru yang bisa menjadi harapan. Jadi ya pastilah pemimpinnya tidak sekedar oke gas ya. Tapi pemimpin yang betul gasnya, betul juga cara ngeremnya gitu ya. Dan saya merasa kampus UGM dengan masjid kampusnya yang menurut takmir tidak pernah berhasil diberikan nama gitu ya, mampu menghasilkan cendekiawan baru, kepemimpinan baru yang betul-betul bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kita punya masih banyak waktu untuk memikirkan ke depannya bahwa masjid sebagai sumber kepemimpinan baru dan menghasilkan kepemimpinan yang baik ke depannya.
Walaupun di negara antah berantah kepemimpinan tidak selalu berasal dari masjid atau aktivis, tapi cukup jadi anak seseorang saja ya. Pastikan pamannya juga ada di tempat tertentu agar kemudian bisa menjadi pemimpin. Tapi mudah-mudahan ke depan masjid menjadi ruang baru untuk kemudian mengelola kepemimpinan nasional dan menghasilkan orang-orang baik yang baru. Orang-orang yang betul mengerti masyarakatnya. Tidak mengerti masyarakatnya hanya ketika menjelang pemilihan umum, tapi betul-betul paham apa yang disusahkan dan dikeluh kesahkan oleh masyarakatnya.